Assalamualaikum para pendengar, kembali lagi di channel Oni Maret. Kita akan melanjutkan alur cerita Moon guys ya. Mohon maaf Bang Oni uploadnya lama karena salah satu kendala bagi para kreator pemula seperti Bang Oni ini adalah kuota guys ya. Ya susah juga kalau ngedit nggak pakai kuota. Kalau ada yang bilang, "Bang pakai wifi tetangga lu Bang." Maaf ya, tetangga Bang Oni ini nggak ada yang punya wifi guys. Oke, hitung-hitung nyari untung etang-etang belajar capetang, langsung saja kita mulai ceritanya. Di part sebelumnya, setelah membuat pakaian militer, Moon pergi ke markas Black Tortoise bersama bawahannya. Kemudian yang menyambutnya adalah Gontaek, yaitu kapten dari divisi pertama pasukan Black Tortoise. Gontaek pun memberi hormat dan menyapa Moon. Dia berkata, "Ada hal penting apa Tuan Muda repot-repot datang ke markas Black Tortoise?" Moon berkata bahwa ia ingin memberikan sebuah hadiah kepada salah satu pasukan Black Tortoise karena baru-baru ini anggota itu telah membantunya. Kapten Gontaek pun menghela napasnya. Karena Gontaek menyangka jika Moon datang ke markas Black Tortoise untuk membuat masalah. Kemudian Kapten Gontaek bertanya, "Siapakah nama dari anggota yang telah membantu Moon?" Moon menjawab, "Dia adalah Jeong Moon, kapten dari divisi ke-17. Kapten Gontaek kembali bertanya, "Bantuan seperti apa yang telah Kapten Jeong berikan?" Singkatnya, Moon menceritakan apa yang terjadi pada saat itu. Kapten Gontaek pun sedikit memahami situasinya. Moon memberikan bingkisan itu dan berkata, "Tolong berikan bingkisan ini kepada Kapten Jeong." Sambil menerima bingkisan itu, Kapten Gontaek menawarkan kepada Moon untuk memberikannya secara langsung. Moon menjawab, "Tidak perlu. Berikan saja bingkisan itu kepadanya dan sampaikan saja salamku. Aku tak ingin mengganggunya dan membuatnya repot." Kapten Gontaek berkata, "Baiklah, aku mengerti. Aku akan menyerahkan ini dan menyampaikannya." Sambil melangkah pergi, Moon berkata, "Kapten Gontaek, maaf merepotkanmu." Setelah kepergian Moon, scene pun berpindah di mana bingkisan itu telah dibuka. Terlihat Kapten Gontaek bersama Ilhon yang telah membuka bingkisan itu. Oh ya, kita baru diberitahu bahwa pria itu bernama Ilhon guys ya. Lanjut. Karena telah belajar dari Bea Cukai, mereka pun penasaran dan ingin mengetahui apa isi dari kotak itu. Ilhon menyuruh Gontaek untuk membuka kotak itu. Gontaek menjawab, "Apa tidak apa-apa jika kita membukanya?" "Tidak apa-apa, cepat buka. Aku yang akan tanggung jawab." Ilhon pun terkejut dan berkeringat setelah melihat isi dari kotak itu. Ilhon berkata, "Kenapa benda ini ada di sini? Cih, ini masalah besar." Kemudian scene pun berpindah, di mana Moon dan pengurus Kang yang sedang berbincang sambil berjalan. Moon bertanya kepada pengurus Kang, "Kenapa wajahnya murung?" Pengurus Kang berkata, "Aku sedang menebak, apa benar isi dari kotak itu bukan batangan perak?" Moon menjawab, "Tentu saja, memang dari mana aku mempunyai uang sebanyak itu?" Pengurus Kang bergumam, Benar juga, kalau dipikir-pikir Tuan Muda tak punya uang sebanyak itu." Pengurus Kang bertanya, "Terus apa isi dari dalam kotak itu?" Moon menjawab singkat, "Di dalamnya adalah seni bela diri Converging Clouds Heart." Pengurus Kang pun terkejut dan berkata dengan keras, "Maksud Anda Converging Clouds Heart yang itu? Kenapa Tuan Muda memberikan itu sebagai hadiah?" Moon menjawab dengan wajah bodohnya, "Apa itu sesuatu yang tidak boleh kuberikan?" Pengurus Kang menjelaskan, "Tentu saja,
Itu adalah salah satu seni bela diri yang berharga yang ada di perpustakaan. Kenapa kau memberikan seni bela diri itu dengan mudah? Ayo kita kembali, kita masih punya waktu untuk mengambilnya. Mon menjawab dengan santai, tidak perlu, aku bisa membuat ulang. Pengurus Kang memasang wajah bingungnya sambil berkata, hah? Membuat ulang? Aku sudah mengingat semua isi buku itu dari awal hingga akhir. Untuk meyakinkan, pengurus Kang bertanya kembali, apakah benar Tuan Muda bisa membuat ulang buku itu? Sambil memasang wajah kesalnya, Muan berkata, alah bacot, aku sudah hatam semua isi buku itu. Karena dulu aku dipaksa oleh masterku untuk menghafal buku itu. Hingga aku dipukul berkali-kali oleh masterku sampai aku benar-benar menghafalnya. Kemudian Mon menjelaskan, jika Converging Cloud Heart itu dapat mengharmonisasikan dan keselarasan antara teknik pernapasan dan gerakan. Jadi itu terbagi menjadi beberapa bagian, seperti pemberian, penyatuan, dan hubungan secara bertahap. Pengurus Kang pun terkejut mendengar penjelasan dari Muon. Dia bergumam, bagaimana Tuan Muda bisa mengetahui semua itu? Bahkan dia mengetahui teknik pernapasan interkey heart yang lebih sulit dari teknik pernapasan biasa. Kemampuan Tuan Muda tidak bisa diukur dengan kemampuanku. Kemudian Sin pun berpindah di mana Ilhon dan Gontaik merasa bingung. Ilhon berkata, hei, bukannya kau bilang bingkisan ini dari Tuan Muda ketujuh? Benda ini terlalu besar untuk disebut sebagai hadiah. Bagaimana jika Tuan Muda keempat mengetahui hal ini? Ini akan jadi masalah besar. Tuan Muda keempat itu akan curiga jika salah satu kapten dari pasukan Black Tortoise menerima hadiah dari Tuan Muda lain. Gontaik berkata, apa sebaiknya kita kembalikan saja buku ini? Ilhon menjawab, itu tidak mungkin, karena kita sudah menerimanya. Jika kita mengembalikannya ke Tuan Muda ketujuh, itu bukanlah tindakan yang baik. Ilhon berpikir dengan keras bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kemudian Ilhon menjentikan jarinya, dan dia berkata, bagaimana dengan cara ini? Sambil memikirkan suatu rencana dia berkata, untuk pencegahan sementara, itu adalah suatu muslihat yang luar biasa. Keesokan harinya, terlihat Kapten Jeong yang berlari ke tempat kediaman Muon. Di depan gerbang pengurus Kang bertanya kepadanya, ada perlu apa pagi-pagi datang ke sini? Sambil terengah-engah Kapten Jeong berkata, jika ia ingin menemui Tuan Muda. Pengurus Kang berkata, jika Kapten Jeong tidak bisa menemui Tuan Muda. Jika Kapten Jeong ingin mengatakan sesuatu, maka katakan saja padaku. Aku akan menyampaikannya. Sambil membungkuk, Kapten Jeong memohon untuk bertemu dengan Muon. Karena ia ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting yang harus ia sampaikan secara langsung. Tetapi pengurus Kang tetap menolak, karena dia sebagai bawahan langsung dari Muon harus mengetahui alasan Kapten Jeong untuk menemui Tuan Muda. Kemudian pengurus Kang berbalik badan dan hendak pergi. Dia berkata, hei, kembalilah jika kau tidak punya kepentingan lain. Kapten Jeong mengejar pengurus Kang dan menjatuhkan lututnya ke tanah. Sambil berlutut, Kapten Jeong berkata, tunggu, aku mohon, hanya kali ini saja. Tolong izinkan aku menemui Tuan Muda. Pengurus Kang berbalik dan berkata, Kapten Jeong, apa kau harus sampai melakukan itu? Tak disangka kau akan bersujud. Baiklah, kalau begitu kau tunggu di sini.
Kapten Jung mengangkat kepalanya dan berterima kasih kepada pengurus Kang. Kemudian pengurus Kang pergi ke tempat Muon untuk melapor. Setibanya ia di tempat Muon, ia melaporkan jika Kapten Jung ingin menemui Tuan Muda. Muon berkata, jika dia datang pagi-pagi begini, sepertinya dia berniat ingin mengembalikan seni Converging Cloud Shirt. Kemudian mereka berdua membicarakan tentang Kapten Jeong yang datang pagi-pagi. Singkatnya, Muon mempersilakan Kapten Jeong masuk ke kediamannya. Kapten Jeong memberi salam kepada Muon dan mengambil sesuatu di balik bajunya. Kapten Jeong berkata, "Maaf Tuan Muda, aku mengganggumu. Aku menerima suatu hadiah yang terlalu besar untuk aku terima." Sambil memberikan buku itu kepada Muon, Kapten Jeong melanjutkan, "Aku tahu ini adalah tindakan yang kurang sopan, tetapi kurasa aku tidak pantas untuk menerimanya." Muon berkata, "Kenapa kau ingin mengembalikannya? Apa ada orang lain yang melihat seni Converging Cloud Shirt ini?" "Tidak ada, cuma aku yang melihatnya," jawab Kapten Jeong. Sambil mendekati Kapten Jeong, Muon berkata, "Aku tanya sekali lagi. Coba kau ingat-ingat, apa benar tak ada orang lain yang melihat buku ini?" Sambil berkeringat, Kapten Jeong mengingat kejadian sebelum ia datang ke sini. Saat itu, sambil memberikan bingkisan hadiah, Kapten Gontaek mengingatkan, "Kapten Jeong, pastikan kau tidak menerima seni bela diri Converging Cloud Shirt. Dengan cara itu kau akan aman." Di benak Muon, dia merasa bahwa ada orang lain membuka bingkisan itu dan berencana untuk menutupi kejadian ini. Muon berkata kepada Kapten Jeong bahwa menerima buku itu adalah pilihan yang terbaik. Namun, Kapten Jeong berusaha menolak. Kemudian Muon mendekati Kapten Jeong. Sambil memasang wajah serius, Muon berkata, "Kapten Jeong, mau sampai kapan kau akan terus bertindak layaknya seperti bangsawan munafik sampai akhir?" Kemudian Muon menanyakan aspek penting apa yang diajarkan di dalam kultus. Kapten Jeong menjawab, "Aspek yang penting adalah kekuatan." Muon melanjutkan, "Seni Converging Cloud Shirt akan memperkuat kimu dan kau menolaknya dengan bersikap rendah hati seperti itu. Itu tidak mengikuti ajaran kultus Defense." Kemudian Kapten Jeong bersujud dan meminta maaf karena melakukan tindakan yang salah. Muon berkata, "Bawalah seni bela diri Converging Cloud Shirt ini dan kembalilah ke tempatmu. Pikirkan aspek-aspek penting yang diajarkan oleh kultus." Kapten Jeong berdiri dan berkata, "Aku akan selalu mengingat apa yang dikatakan oleh Tuan Muda." Kapten Jeong memberi hormat untuk undur diri. Di luar kediaman, Kapten Jeong berkata, hampir saja. Untuk anak seusia Tuan Muda memiliki wibawa yang sangat tinggi. Keturunan dari Heavenly Demon benar-benar berbeda." Beberapa hari kemudian, Muon yang sedang memperhatikan Kapten Jeong yang sedang melatih bawahannya di lantai atas bersama pengurus Kang. Mereka membicarakan tentang teknik pedang yang sedang mereka latih. Setelah membicarakan itu, Muon berkata bahwa ia ingin pergi untuk melakukan sesuatu hal dan meminta pengurus Kang untuk menyampaikan jika ada kabar tentang Kapten Jeong dan bawahannya. Kemudian pengurus Kang pun memberi hormat, tanda bahwa ia akan mengikuti perintah Muon. Kemudian Shin pun berpindah di kediaman barat.
di mana Muon yang sedang duduk bersila seperti dia sedang bermeditasi. Kemudian dia mengosongkan pikirannya dan menarik napas dalam-dalam. Aliran Qi pun terbentuk di sekeliling tubuhnya. Kemudian dia memusatkan aliran itu ke dalam dirinya. Tak terasa waktu pun berlalu. Terlihat Muon yang telah menyelesaikan meditasinya hingga tubuhnya bercucuran keringat. Muon mendengar 2 pukulan lonceng kayu dan menyadari bahwa ini adalah waktu jam 2 pagi. Saat Muon berdiri, keringatnya pun menetes dan dia melihat sekujur tubuhnya yang penuh dengan keringat. Dia berkata, "Hah? Ini adalah tahap David Sweet." Muon sangat heran dengan kecepatan kultivasinya yang berbeda jauh dari kehidupan sebelumnya. Apa aku terlalu bersemangat dalam berkultivasi hingga aku tak sadar jika aku telah mencapai tahap ini? Di saat Muon ingin mengelap keringatnya, tiba-tiba pandangannya terasa kabur dan Muon pun terjatuh. Dia berkata, "Ah, sial. Aku terlalu kelelahan karena mengerahkan tenagaku untuk berkultivasi." Di luar kediaman, terlihat pengurus Kang yang sedang bergumam. Kurasa aku mendengar seseorang yang sedang tertidur. Apa aku salah dengar?" Di keesokan harinya, terlihat pengurus Kang yang berlari ke arah Muon karena ada berita yang harus dia katakan. Pengurus Kang berkata bahwa Kapten Jung dipindah tugaskan di barak yang berada di jalan masuk Great Mountain, puncak Cheongha. Muon berkata, "Berarti kita tidak bisa langsung membawanya ke sini?" Pengurus Kang berkata, "Ya, sepertinya begitu. Tapi tak lama lagi dia bisa menjadi bagian dari kita." Kemudian Muon mempercayakan semua urusan itu kepada pengurus Kang. Dia pun berlutut dan menyanggupinya. Beberapa bulan berlalu, di mana Muon yang sedang berkultivasi, dan akhirnya pusat Qi-nya pun terbentuk. Kemudian Muon perlahan keluar dari jendela tanpa mengeluarkan suara. Dia melompat dari atap satu ke atap yang lain. Kemudian Muon menyerap sesuatu seperti aura dari udara dan mengumpulkannya di dantiannya. Dia berkata, "Jika kecepatannya seperti ini, maka dalam waktu 3 tahun mungkin aku bisa membuka pusat Qi bagian tengah." Keesokan harinya, terdengar suara pelayan yang sedang membangunkan Muon. Pelayan itu memberitahu bahwa hari ini adalah hari pertemuan antara para pangeran dengan pemimpin kultus. Sin pun berpindah di tempat pertemuan. Terlihat seseorang yang menyapa Muon. Dia adalah Seok Bion, kepala Great Flower Palace, sekaligus menjabat sebagai sekretaris pemimpin kultus. Sambil tersenyum, Sekretaris Seok berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu, Tuan Muda Ketujuh." Muon bergumam, "Tidak hanya cantik, dia juga hebat dalam seni bela diri. Dan dia sangat dekat dengan ayahku." Muon pun dipersilakan masuk. Namun, dia melarang pengurus Kang ikut masuk dan hanya dipersilakan untuk menunggu di luar. Saat tiba di dalam, Sekretaris Seok mempersilakan Muon untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Sekretaris Seok bergumam, sepertinya ada yang berubah dari sorot matanya, dan nada suaranya yang lembut itu menunjukkan perilaku yang rendah hati. Saat dia bergumam, seseorang berteriak,
Hei, kenapa tidak ada yang menyambutku? Ternyata itu adalah Myeongtak. Myeongtak tampak marah kepada Muon karena Muon datang mendahuluinya. Muon hanya menanggapinya dengan santai. Yah, karena aku datang lebih awal. Melihat pertengkaran mereka, Sekretaris Seok bergumam. Sekarang aku tahu perubahannya. Dia menjadi seorang yang lebih rumit dan susah ditebak. Apa yang menyebabkan Tuan Muda Ketujuh berubah menjadi seperti itu? Myeongtak pun menoleh saat ada seseorang yang berkata, "Hei, tampaknya kalian sudah datang lebih awal." Ternyata yang berkata seperti itu adalah Tuan Muda kelima, Myeongjung. Kemudian dia menghampiri Myeongtak dan merangkulnya. "Hei Tak, bagaimana kabarmu?" Kemudian Myeongjung juga menyapa Muon. "Oh, rupanya ada kau juga Muon. Bagaimana kabarmu?" Muon pun berdiri dan memberi salam kepada Myeongjung. "Selamat pagi kakak, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu juga? Kalau aku hanya menghabiskan waktu dengan membaca buku." Myeongjung menimpali sambil tertawa kecil. "Hahaha, kau masih seperti biasa menyukai sesuatu seperti itu." Di saat mereka sedang berbincang, mereka terkejut mendengar seseorang yang memberitahu jika pemimpin kultus telah tiba. Muon bergumam, "Akhirnya dia datang." Kita pun diperlihatkan sosok dari pemimpin kultus Diven yang bernama Myeongjeong. Dan video pun berakhir.